Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Didi akan menyampaikan materi berikutnya dari bab 2, yaitu koordinat kartesius. Perlu saya ingatkan kembali, kemarin sudah kami bahas tentang yang pertama, bagaimana cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Terus yang kedua, bagaimana cara menentukan atau menggambar garis pada koordinat kartesius. Sekarang yang ketiga, yaitu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi bangun datar. Nah, baiklah, karena anak-anak sudah saya berikan materi yang pertama, yaitu cara menentukan titik. Sekarang langsung pada contoh soal saja. Ya. Nomor 1, gambarlah persegi panjang ABCD dengan titik A 3,2, titik B 3, negatif 2, dan C negatif 3, negatif 2. Ditanyakan A, koordinat titik D, B, luas persegi panjang ABCD. Langkah pertama, marilah kita gambar ketiga titik itu, yaitu titik A, titik B, dan titik C pada koordinat kartesius. Titik A 3,2, artinya dari pusat koordinat bergerak 3 ke kanan, ya, 3 ke kanan dari pusat pada sumbu X. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Karena ini angka 3, maka dari pusat bergerak 3 ke kanan. 1, 2, 3. Nah, setelah menjumpai angka 3, sekarang kita lihat untuk Y-nya adalah 2. X-nya 3 sudah, Y-nya 2. 2 pada sumbu Y adalah positif, berarti dari pusat ke atas, ya, berarti bergerak ke atas 2 langkah. 1, 2. Nah, maka inilah titik A, ya, yaitu 3,2. 3 adalah untuk X-nya atau absis, dan 2 adalah untuk Y-nya atau ordinat. Gabungan absis dan ordinat dinamakan koordinat. Nah, saya ulang, koordinat A yaitu 3,2 dan titiknya di sini. Nah, berikutnya kita tentukan titik B, yaitu 3, negatif 2. Nah, 3 pada X berarti bergerak dari pusat melangkah ke kanan 3, 1, 2, 3. Setelah menjumpai angka 3, baru kita lihat min negatif 2. Negatif 2 untuk Y-nya berarti ke bawah. Jadi Y kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Ke bawah 2 langkah, 1, 2. Maka inilah titik B dengan koordinat yaitu 3, negatif 2. 3-nya untuk X dan 2-nya untuk min 2-nya adalah untuk Y. Berikutnya titik C, negatif 3, negatif 2. Sama caranya dengan yang A dan yang B. Negatif 3 pada X berarti dari pusat ke kiri. Ini sudah ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, sampai di negatif 3 dilanjutkan negatif 2. Nah, Y negatif, kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah, berarti ke bawah 2 langkah, 1, 2. Maka inilah koordinat titik C, yaitu negatif 3, negatif 2. Setelah itu, mari kita hubungkan garis AB dan garis BC. Ini ya, A, kita tarik garis ke bawah menuju titik B. Dari titik B kita tarik garis ke kiri menuju titik C. Nah, jika ada 2 garis AB dan BC. Nah,
bagaimana supaya berbentuk persegi panjang? Ya, kita disuruh mencari koordinat titik D. Nah, kita tahu bahwa persegi panjang salah satu sifatnya adalah sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Kalau AB adalah dari atas ke bawah dengan jarak 4 langkah, 1, 2, 3, 4, berarti nanti garis CD ya panjangnya sama 4 langkah, ya berjalan ke atas ya, tegak lurus dengan garis BC 4 langkah, 1, 2, 3, 4, maka CD nanti panjangnya sama dengan BA. Nah, inilah titik D ya, titik D. Nah, kalau kita lihat dari misalnya sisi BC ya, berarti nanti AD ya sejajar dengan BC, sejajar dan panjangnya sama. Nah, ini kalau kita lihat sejajar ya, BC dengan AD sejajar. Panjangnya juga sama, berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. AD-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6 langkahnya ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan koordinat titik D. Berapakah koordinat titik D? Kita lihat ke bawah. Ya, bergerak ke bawah, menyentuh sumbu X menuju angka berapa ini? Min 3. Ternyata angka min 3 menyentuh sumbu Y pada angka negatif 3. Nah, sehingga X-nya adalah negatif 3. Nah, Y-nya berapa? Nah, dari titik D bergerak ke kanan, seret, menyentuh angka 2 pada sumbu Y. Artinya, ya, koordinatnya berarti X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya adalah 2. Sehingga koordinatnya titiknya adalah min 3,2. Jadi ini min 3, negatif 3,2. Sudah ketemu ya koordinat titik D. Nah, berikutnya kita mencari luasnya, luas ABCD. Kita perhatikan, kita tentukan mana yang panjang dulu, mana yang lebar. Yang panjang adalah yang melangkahnya panjang, lebih panjang daripada sisi yang lain. Nah, kalau kita perhatikan yang lebih panjang, berapa langkah ini adalah BC sama dengan AD. Jadi sama saja ini, panjangnya berarti BC dan AD. Tadi sudah saya sampaikan, panjang BC-nya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. AD-nya juga sama ya, 6 langkah. Kita pilih salah satu, misalnya panjangnya adalah CB. Ini panjangnya ya, ini panjang, P panjang. Terus lebarnya adalah CD atau BA. Kita pilih BA ya. Tadi berapa langkah BA? Dari B ke A. 1, 2, 3, 4. BA. Berarti BA-nya 4. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya adalah CB, lebarnya adalah BA, CB-nya adalah 6, kali BA-nya adalah 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Ya, sehingga hasil akhir luas ABCD sama dengan 24. Nah, baiklah, coba kita cek betulkah dalam kotak yang dibatasi ABCD ini ada 24. Nah, ada 24 kotak atau tidak? Kita hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 kotak. Berarti terbukti ya. Dengan mengalihkan langsung atau ngecek kotaknya, maka hasilnya akan sama ya. Demikian cara mencari luas persegi panjang. Nah, setelah kita dapat menentukan posisi titik atau garis pada bangun datar sekaligus mencari luasnya, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua untuk bangun datar yang kedua, yaitu disuruh menggambar segitiga PQR sama kaki dengan titik P 0,4 dan titik Q 2,-3
di mana PQ sama dengan PR. Tentukan koordinat titik R. Terus berikutnya tentukan luas segitiga PQR. Baiklah anak-anak, sama dengan contoh yang pertama, kita tentukan dulu titiknya, titik P dan titik Q. Titik P yaitu 0,4. Berarti dari pusat koordinat angka 0 untuk X berarti ya tetap di sini. Terus koma 4. Koma 4 berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, Y yang positif ini 4 ya, berarti bergerak ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka inilah titik P dengan koordinat 0,4 ya. Berikutnya kita tentukan koordinat titik Q yaitu 2, -3. Berarti 2-nya untuk X, 2-nya untuk X dan -3 untuk Y. Silakan dari pusat bergerak 2. Positif berarti ke kanan 1, 2. Nah sekarang Y-nya -3 berarti ke bawah 3. 1, 2, 3. Maka inilah titik Q. Selanjutnya kita tarik garis P ke Q. P tarik seret menuju Q. Nah sekarang dengan keterangan bahwa panjang PQ sama dengan PR. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa PQR adalah segitiga sama kaki. Panjang PQ sama dengan PR. Maka kita kira saja PQ-nya adalah ini ya. Alasnya adalah ini misalnya ya. Nah, PR-nya di mana? R-nya di mana ini? R-nya di mana? Sudah ada titik P dan Q. R-nya di mana sehingga segitiga PQR sama kaki. Coba andaikan di sini R-nya. Di sini umpama di sini. Kita tarik garis ya, dari P ke R ya. Ini. Nah, setelah itu kita perhatikan P, Q, R-nya di sini umpamanya. Maka kalau kita perhatikan dengan seksama, ini tidak sama kaki. Karena dari P ke Q di sini adalah melintasi 2 kotak, 1, 2. Di sini hanya 1 kotak. Maka kita cari ya titik R yang melintasi 2 kotak. Ya, di mana R nanti ya dengan Q horizontal mendatar. Maka inilah titik R. Coba ini titik R. Nah kita cek dari P ke R melintas 1 kotak, 2 kotak. Dari sini ya P ke Q 1 kotak, 2 kotak. Sehingga pasti dan tentu panjangnya akan sama ya. Nah, inilah yang dinamakan segitiga sama kaki, panjangnya sama. Berikutnya setelah kita tahu titiknya, kita tentukan koordinat titiknya. Berapakah koordinat titik R? Kita tarik ke atas menuju angka berapa ini setelah menyentuh sumbu X? Yaitu menuju angka -2. Berarti X-nya -2. Kita tarik ke kanan menuju sumbu Y. Ternyata menyentuh angka -3. Berarti Y-nya -3. X-nya -2, Y-nya -3. Sehingga koordinat titik R adalah -2, -3. Nah, sudah ketemu R ya. Sudah kita pastikan bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Yaitu sisi PQ sama dengan sisi PR ya. Panjangnya sama. Nah sekarang yang B adalah mencari luasnya. Berapakah luas segitiga PQR? Awas. Andaikan alasnya adalah RQ, mendatar ini adalah alas, maka kita harus mencari tingginya. Tingginya bukan PQ atau juga bukan PR. Karena syarat tinggi dengan alas harus saling tegak lurus. Maka kita buat tinggi yaitu ini ke bawah. Sama dengan sumbu Y-nya ini tingginya. Tapi pada batasan titik P 0,0 sampai dengan menyentuh garis
RQ ya, tegak lurus di sini. Kita hitung berapa langkah dari P ke bawah. Inilah tinggi segitiga PQR. Mari kita hitung. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, andaikan titik ini kita beri nama S ya, maka PS atau tingginya sama dengan 7 langkah. Sedang alasnya adalah RQ, kita hitung alasnya 1, 2, 3, 4. Alasnya 4 langkah yaitu RQ, tingginya yaitu PS, tadi berapa? 7 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita hitung dari rumus setengah kali A kali T sama dengan setengah kali RQ. Alasnya ya, A itu alas, kali T itu tingginya yaitu PS. Sama dengan setengah kali RQ-nya adalah 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Dan kali PS tingginya yaitu 7 langkah tadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setengah kali 4 kali 7. Setengah kali 4 adalah 2. 2 kali 7 adalah 14. Atau boleh 4 kalikan 7 dulu. 4 kali 7 sama dengan 24. Setengahnya 24 sama dengan 14. Demikian anak-anak pembahasan materi tentang bagaimana cara menentukan posisi garis ya pada bidang kartesius, lebih-lebih pada bangun datar. Materi yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan posisi ya, bangun datar pada bidang kartesius dengan 2 contoh yaitu persegi panjang dan segitiga. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan latihan soal 3 nomor 1 dan nomor 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.